warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heads bin Arif dari Forum News Network. Siapa calon presiden pilihan yang akan didukung dan dititipi untuk mengamankan kepentingan Presiden Jokowi dan keluarganya setelah nanti lengser dari kursi kepresidenan? Jawabannya kalau sampai hari ini sangat jelas ya. Figur itu adalah Prabowo Subianto. Loh, kok bukan Ganjar? Pasti Anda bertanya begitu ya. Yang ini kan bagaimanapun Ganjar ini adalah figur yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi the little Jokowi atau the next Jokowi. Jawabannya sangat jelas, Ganjar yang sekarang bukanlah Ganjar yang dulu, atau Ganjar yang dulu bukanlah Ganjar yang sekarang. Dia itu sepenuhnya sudah menjadi pilihan dari Ibu Megawati, sudah menjadi petugas partai Ibu Megawati. Jadi bukan lagi proksi Jokowi. Karena itu tugas utama Ganjar tentu saja mengamankan Trah Soekarno dan PDIP, bukan Jokowi dan dinastinya. Sementara Pak Prabowo walaupun tidak ada sangkut paut partai dan ideologi, namun dari interaksi selama menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi, tampaknya Pak Jokowi sudah mulai bisa menaruh harapan ke Pak Prabowo. Ya, ini memang bukan pilihan yang sempurna, tapi ini terbaik di antara yang terburuk gitu. Kalau Anies Baswedan bagaimana? Pasti bukan, pasti tidak buat Pak Jokowi karena dia adalah antitesa Pak Jokowi, dan itu sudah terbukti lah ketika Anies Baswedan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta yang tentu banyak sekali program-programnya itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu sepenuhnya mulai mendukung Pak Prabowo itu setidaknya boleh kita lihat gitu ya. Dimulai pada waktu itu kalau kita mundur sedikit, yakni batalnya Piala Dunia U20 ya. Waktu itu Indonesia kan harusnya menjadi tuan rumah, maksud saya batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sekarang dipindahkan ke Argentina. Saya kira ini ada ujian pertama Pak Jokowi kepada Ganjar, dan terbukti Ganjar tidak lulus ya. Dia lebih memilih Megawati yang menolak kehadiran timnas Israel, sehingga itu menjadi penyebab Indonesia menjadi batal tuan rumah Piala Dunia U20. Dan padahal ini kan salah satu catatan prestasi atau salah satu legacy yang ingin ditinggalkan oleh Jokowi sebagai presiden. Dan ini membuat Pak Jokowi sangat kecewa berat karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tidak lama setelah itu kan kemudian Pak Jokowi itu menggalang koalisi besar. Itu dalam sebuah pertemuan di kantor DPP PAN, dan yang pada waktu itu tidak dihadiri oleh Ibu Megawati, dan koalisi besar ini diarahkan untuk mendukung ke Pak Prabowo. Jadi ini ada upaya dari Pak Jokowi untuk membalas dendam kepada Ibu Megawati, melakukan cornering kepada Ibu Megawati, mengisolasi PDIP sehingga tidak dapat partner koalisi. Tapi yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi, atau mungkin sebenarnya diperhitungkan, ini Ibu Megawati membalasnya dengan mencalonkan Ganjar gitu ya. Tadinya dengan pencalonan Ganjar ini bagi PDIP juga, seperti dikatakan oleh Hasto, ini bisa menjadi magnet ya, membuat koalisi besar itu berantakan, karena kata dia ini berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika mereka mencalonkan Pak Jokowi kan kemudian partai-partai juga pada berdatangan ikut bergabung dengan PDIP. Ternyata harapan dari PDIP itu juga tidak terbukti. Hanya P3 yang langsung bergabung dengan PDIP, walaupun sebenarnya P3 seperti kita ketahui ini adalah gerbong kosong gitu ya. Partai Amanat Nasional yang semula juga mendukung Ganjar, bahkan sudah begadang-gadang Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, itu sampai sekarang juga terlihat masih galau, masih ada tarik-menarik di internal, apakah tetap akan bergabung dengan PDIP atau berusaha bergabung dengan Pak Prabowo tapi dengan konsesi Erick Thohir itu menjadi calon wakil presiden. Tanda yang kedua berkaitan dengan dukungan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu datang dari anak-anak Pak Jokowi, dari putra-putra Pak Jokowi. Tanggal 28 April lalu, Gibran itu mengumpulkan relawan Jokowi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ketika kepada wartawan dia mengakui bahwa itu sudah dibahas soal dukungan dari relawan Jokowi ini mau dialihkan ke siapa, ke capres siapa. Dia mengaku sudah mengerucut pada beberapa nama, tapi dia menyatakan masih rahasia siapa itu. Tetapi yang menarik adalah Gibran memberikan clue bahwa
kendati dia sama dengan Ganjar, sama-sama kader PDIP, belum tentu dukungan itu dialihkan ke Ganjar Pranowo. Menurut dia bisa saja mereka kemudian dukungan ini dialirkan ke tokoh lain seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Yang jelas kata Gibran, mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan. Kalau ini saya kira sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Pernyataan dari Gibran ini tentu aneh ya, sebagai kader PDIP dia tidak mengamankan kebijakan PDIP kan. Biasanya di PDIP itu ada istilah yang sangat kenal, tegak lurus pada Ketua Umum Ibu Megawati. Padahal Ibu Megawati sudah mencapreskan Ganjar Pranowo. Jadi harusnya tidak ada kalimat lain atau kalimat yang ambigu dari Gibran yang menyatakan belum tentu sesama kader belum tentu diarahkan kepada Ganjar Pranowo dan bisa saja dialirkan ke Pak Prabowo. Ini kan sebenarnya sinyal-sinyal yang tidak baik dari Gibran gitu, atau sebenarnya tanda bahwa ya dia tidak akan mendukung Ganjar. Sinyal terbaru ya bahwa Jokowi itu akan mendukung Pak Prabowo itu datang dari putra bungsunya Kaisang Pangarep. Ini putranya Pak Jokowi yang paling bungsu ini juga udah bersiap-siap untuk masuk ke dunia politik dan dia katanya mengincar posisi sebagai wali kota Solo. Tidak ada pernyataan apapun dari Kaisang ya. Namun dalam sebuah podcast ini namanya PDP episode 11. Kaisang itu hadir dengan mengenakan kaos dengan fotonya cukup besar, fotonya Pak Prabowo. Ada 2 foto Pak Prabowo ini seperti yang kita lihat ini ya. Ini dalam ukuran besar di kaos yang dikenakan oleh Kaisang. Ya, ada 2 foto tadi satu foto Pak Prabowo mengenakan peci hitam dan satunya lagi menggunakan baret ini dan tapi sama-sama mengenakan jas dan di situ seperti biasa kalau ada baret begini ada bintang 3 ini sebagai tanda bahwa Pak Prabowo adalah seorang jenderal bintang 3 atau letnan jenderal TNI. Dan di situ ada tulisan besar Prabowo. Menanggapi kaos yang dikenakan adiknya, di akun Twitternya Gibran menyatakan yang mungkin ini maksudnya mengidolakan ya. Kalau saya mengidolakan Mas Ibas, Kaisang, Pak Prabowo. Nah, kalau saya idola saya tetap satu kata dia. Walau terkesan menjawab sekenanya, tapi kaos yang dipakai oleh Kaisang ini dan pernyataan Gibran sebelumnya bahwa dia belum tentu mendukung Ganjar Pranowo walaupun sesama kader PDIP menunjukkan ada satu garis yang linear dalam keluarga Pak Jokowi ya. Pak Jokowi membentuk koalisi besar dan kemudian langkah pernyataan Gibran dan juga aksi dari Kaisang mengenakan kaos Pak Prabowo menunjukkan bahwa keluarga Jokowi itu sudah mendukung Pak Prabowo. Saya kira tidak ada tafsir politik lain ya. Ini kan soal yang serius ya. Ini soal yang sensitif berkaitan dengan sikap Ibu Megawati yang telah mencapreskan Ganjar Pranowo. Kalau kemudian putra-putra Pak Jokowi menyatakan seperti itu, ya tidak bisa diartikan lain. Nggak mungkin mereka berani selengean atau cengengesan dengan Ibu Megawati yang ketua umum partai, di mana bapaknya menjadi petugas partai. Nah, ini mengapa kemudian pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo bukan Ganjar? Saya kira semua ini berkaitan dengan kepentingan politik Pak Jokowi dan keluarganya pasca Pak Jokowi nanti lengser. Banyak beban yang harus diamankan oleh Pak Jokowi setelah dia lengser. Ini kepentingan dia pribadi, kepentingan bisnisnya, kepentingan bisnis kroni dan sebagainya. Tentu saja yang paling Pak Jokowi khawatirkan itu adalah kepentingan anak dan menantunya. Gibran sekarang menjadi wali kota Solo dan dia berencana naik kelas dan mengincar posisi gubernur Jawa Tengah ataupun gubernur DKI. Kaisang ini juga begitu, tadi dia ingin masuk ke birokrasi pemerintahan dengan menjadi wali kota Solo, menggantikan Gibran kalau nanti Gibran misalnya menjadi gubernur. Bobi Nasution, suami Kahiyang Ayu, putri Pak Jokowi juga kelihatannya mengincar posisi jadi gubernur Sumatera Utara. Dan semua itu saya kira butuh figur presiden yang punya komitmen kuat pasca Pak Jokowi nanti tidak lagi jadi presiden. Figur ini butuhkan untuk menggaransi bahwa semua kepentingan politik Pak Jokowi itu aman. Sejauh ini Pak Prabowo itu sudah menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Jokowi. Ya misalnya ketika ditanya oleh Pak Jokowi apakah dia akan maju capres, dia menyatakan hanya bila direstui oleh Pak Jokowi. Begitu juga soal calon wakil presiden. Nah, Prabowo juga sudah beberapa kali bertemu dengan putra dan menantu Pak Jokowi. Gibran ini malah sudah berkunjung ke Hambalang, ke kediamannya Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo juga sudah berkunjung ke Loji Gandrung di Solo. Pak Prabowo juga menyatakan akan mendukung Gibran bila dia mau maju sebagai gubernur di Jawa Tengah ataupun di DKI. Sementara kepada
Bobi Nasution ketika bertemu di Medan, Pak Prabowo memujinya sebagai figur pemimpin yang punya leadership kuat seperti para jenderal yang berasal dari Sumatera Utara. Dia menyebut antara namanya adalah Jenderal A.H. Nasution. Ini dasar banget ya, Bobi Nasution dibandingkan dengan Pak Jenderal A.H. Nasution. Prabowo juga membuka pintu lebar-lebar bila Kaisang mau turun terjun ke politik dan menjadi kader Gerindra. Saya sih belum dengar kata Prabowo ketika ditanya soal rencana Kaisang menjadi wali kota. Tapi saya sangat gembira jika bisa mengkader. Saya belum ketemu beliau, ini kata Prabowo setelah dia makan malam bersama Gibran Rakabuming di Loji Gandrung Solo. Ini Loji Gandrung ini adalah rumah dinas wali kota Solo. Ini hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Ini belum lama ya, beberapa bulan yang lalu. Dengan sikap Prabowo itu dan tentu saja latar belakang yang lebih independen ketimbang Ganjar, karena Pak Prabowo ini adalah ketua umum partai dan juga sekaligus pemilik partai Gerindra, Prabowo adalah figur yang bisa diandalkan sekali lagi bila itu dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Status Ganjar ini sama dengan Pak Jokowi, dia hanya petugas partai. Dia tidak punya otonomi dan otoritas untuk memutuskan misalnya diminta untuk mengamankan kepentingan keluarga Pak Jokowi atau tidak. Pasti tidak bisa Pak Ganjar memberikan jaminan itu. Semua itu tergantung keputusan partai, dalam hal ini Ibu Megawati atau para penerusnya, apakah Puan atau Prananda, karena kan Ganjar jelas dia adalah hanya petugas partai. Karena itu pilihan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini saya kira adalah pilihan yang sangat logis dan kalkulatif ya. Apakah dengan begitu Jokowi mengesampingkan Ganjar begitu saja? Tentu saja tidak ya. Pak Jokowi tentu tidak mau menaruh telurnya hanya dalam satu keranjang. Ini sangat berbahaya bila salah satu terguling, dia bakal mengalami total loss. Karena itulah Pak Jokowi tetap berusaha mengkonsolidasi kekuasaannya dengan mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya, 6 parpol di istana beberapa waktu lalu ya, minus Nasdem. Termasuk yang hadir adalah Ibu Megawati. Jokowi tetap ingin dia bisa menanamkan sahamnya baik di Ganjar maupun di Prabowo. Di Ganjar itu kan dia tadinya ingin menempatkan Sandiaga Uno, sementara di Prabowo ini kelihatannya Pak Jokowi mendorong Erick Thohir, Menteri Negara BUMN. Semua itu adalah the all president man ya, kalau sampai terwujud ya, seperti dikatakan sebelumnya oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bahwa calon presiden dan calon wakil presidennya adalah the all president man. Agar terwujud the all president man ya, karena itu Anies harus disingkirkan. Setelah itu mereka tinggal baku atur, siapapun yang kalah dijamin akan tetap masuk dalam pemerintahan. Para all president men ini happy karena tidak ada yang total loss gitu ya. Kalau mereka harus bersaing head to head berdua, ya mereka bisa baku atur ya. Dana juga nggak perlu keluar besar-besaran lah begitu ya. Karena mereka juga tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, itu tinggal dibaku atur saja. Jika skenario itu terwujud, maka Pak Jokowi akan merasa relatif aman lengser dari kepresidenan tanpa khawatir masa depannya, wabil khusus masa depan anak dan menantunya. Hanya saja mungkin yang tidak dikalkulasi oleh Pak Jokowi, atau sebenarnya sudah masuk dalam kalkulasi namun Pak Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, ya ini tentang siapa yang bisa menjamin bahwa peta dukungan kepada Pak Jokowi itu tidak akan berubah setelah dia tidak jadi presiden. Karena kan kita sama-sama tahu lah, para ketua umum partai politik ini sekarang nurut pada Pak Jokowi karena dia presiden, dan Pak Jokowi punya catatan kasus yang bisa menyandera mereka gitu, yang sewaktu-waktu mereka bisa tinggal masuk ke penjara kalau dia tidak menuruti perintah dari Pak Jokowi. Kan tapi nanti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden, kan dia bukan siapa-siapa ya. Dia tidak punya partai seperti Ibu Megawati atau Pak SBY yang menjamin mereka tetap bisa bermain dalam kancah politik nasional. Nah, ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ini giliran para ketua umum parpol itu bisa menyandera Pak Jokowi atau bahkan mentersangkakan Pak Jokowi, karena tentu mereka ini juga punya catatan kasus-kasus Pak Jokowi selama menjadi presiden, atau kalau bukan kasusnya Pak Jokowi langsung putra-putrinya. Kan kita tahu beberapa kali juga putra-putra Pak Jokowi terutama Gibran dan Kaisang ini sudah dilaporkan ke KPK berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan bisnisnya yang memang fantastis ya, hanya berapa tahun berbisnis tapi kemudian sudah menggurita begitu dan asetnya juga sampai miliaran rupiah. Saya yakin kerumitan dan kepelikan ini yang sampai sekarang tetap menjadi problem atau ganjalan besar bagi Pak Jokowi, sehingga belum bisa
dengan enteng, dengan ikhlas turun dari jabatannya sebagai presiden. Lebih serem lagi kalau setelah dia tidak menjadi presiden, siapa yang menjamin kasusnya tadi itu, kasus anak-anaknya tadi yang tidak dibongkar-bongkar oleh presiden berikutnya. Dalam konteks ini, pernyataan retoris dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, saya kira patut direnungkan oleh Pak Jokowi. Sekarang ini, kata Surya Paloh, Pak Jokowi terkesan tidak lagi membutuhkan Nasdem. Ini dalam konteks Nasdem tidak diundang dalam pertemuan di istana, dan Pak Jokowi juga secara tegas menyatakan memang tidak diundang karena dia tidak mau Nasdem tahu strategi yang sedang mereka susun. Tapi nanti setelah tidak menjadi presiden, apakah Pak Jokowi tidak membutuhkan partai? Itu pertanyaan dari Surya Paloh. Saya Herzl Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.